Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah, setan-setan dibelenggu, neraka ditutup pintunya, surga terbuka luas pintunya. Ketika Ramadan tiba, marilah kita memanfaatkan kondisi ini. Apakah kita masih lengah juga? Saudaraku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu jahanam ditutup dan syaitan-syaitan dibelenggu. Nah, beranjak dari pemahaman atas hadis inilah, maka menjadi sangat penting bagi kita untuk melihat, meninjau kembali bagaimana puasa kita selama nanti kita laksanakan. Sehingga pada akhirnya, apakah betul kita memanfaatkan peluang ini dengan lebih baik. Di sisi lain, saudara, bulan Ramadan merupakan momentum waktu yang dikabulkannya doa-doa. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, 3 orang yang doanya dikabulkan atau tidak ditolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Nah, saudaraku rahimakumullah, akankah kita masih lengah dengan kesempatan ini? Kalau itu terjadi, berarti kita segera melakukan introspeksi, muhasabah atas diri kita. Saya melihat ada potensi dari ketenagaan diri kita. Apakah itu ruh kita, apakah itu akal kita, apakah itu rasa kita, apakah ini semua menjadi bagian yang kemudian dijajah oleh nafsu kita. Nah, kalau kondisi ruh kita terjajah oleh nafsu kita, rasa kita terjajah oleh nafsu kita, akal kita terjajah, hati kita terjajah, maka yang muncul di situ akan terjadi ketidakseimbangan. Kita akan mengalami guncangan dalam proses menjalankan puasa ini. Apa yang kemudian muncul dalam kondisi semacam ini? Ruh kita menjadi malas untuk diajak beribadah, menjadi enggan untuk mendekatkan cinta kita yang makin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akhirnya lebih mengutamakan kecintaan yang bersifat keduniawian, mencari materi, ya. Apalagi nanti menjelang Lebaran, semua hal yang menjadi gengsi kita kumpulkan untuk menyongsong Lebaran itu, karena Lebaran seringkali dimaknai sebagai sesuatu yang wah, pamer kemewahan. Rasa kita tidak mampu lagi merawat kasih sayang, ya, karena tertekan oleh nafsu kita, yang kita pikirkan tetap pada urusan diri sendiri. Tidak bisa berbagi, berinfak, lupa orang lain, tidak ada kepedulian. Dan hati kita menjadi susah lapang, susah untuk berikhlasan. Kita tidak bisa lagi menghindari penyakit hati. Apa itu? Angkuh, iri, dengki, sombong masih kita tampilkan dalam perangai kita, walaupun kita sedang berpuasa. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang lain, akal kita menjadi bagian yang kemudian enggan mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang demikian luas. Tidak hanya pada ayat-ayat yang tertulis, tapi yang tidak tertulis pun. Maka yang muncul di situ, kita menjadi tidak penting melihat Quran. Quran hanya kita pajang sebagai hiasan. Quran hanya kita gunakan untuk kita baca dan tidak kita hayati. Padahal Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. Oleh karena itu, saudara, mestinya Quran ini harus kita jadikan pedoman, kita hayati, dan lebih penting adalah selanjutnya kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau kondisi semacam ini, maka pikiran kita mudah terbawa pada pikiran yang cenderung negatif atau husnudon. Kalau ini kita bawa terus, kita akan menjadi orang yang selalu gelisah dalam kehidupannya. Kita tidak mendapatkan hikmah dari puasa itu. Nah, saudaraku, kondisi semacam inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita fahami. Nafsu selalu kuat untuk ingin menolak perintah-perintah Allah. Nah, kita boleh berbayang-bayang ya, boleh berandai-andai. Seandainya kita sedang mengalami kelangkaan minyak goreng, kita sedang mengalami COVID, tiba-tiba ada firman Tuhan hadir. Saat ini puasa ditiadakan, kita pasti hore, gembira. Nah, itulah ciri nafsu ya. Sekarang apalagi minyak goreng makin langka ya.
sahur pakai gorengan, ya, kemudian takjil pakai gorengan, ya, kita semuanya akan menjadi bagian yang menjadi bagian yang tidak bisa menikmati puasa ini dengan baik gara-gara nafsu kita menjajah ketenagaan yang lainnya. Oleh karena itu, saudara, mari kita walaupun kondisi semacam ini sudah dibuka ruangnya, tetap menjaga diri ini dengan baik-baiknya, ya, sehingga nafsu kita bisa terkendali. Sebab dalam diri kita itu ada karakter iblisi, karakter seitonia yang ada menempel dalam nafsu kita. Mari kita hindari itu semua, kita cegah, dan pada akhirnya kita bisa melakukan puasa ini dengan lebih baik. Allahu Akbar, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.